lakon. Selamat datang di konten terbaru KSB bersama aku Helma, dan kali ini aku ditemani oleh seorang seniman yang terkenal, pemusik, aktris, dan juga seorang guru yang sangat hits di sekolah. Halo Paman Him. Halo. Paman Him atau Bapak Him? Paman Him aja gitu. Paman Him. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Sekarang sibuk apa nih Paman? Alhamdulillah karena ada kesibukan saat ini gitu kan, tapi masih tetap kita rutinitas mengajar seperti biasa. Mengajar. Online Pak. Online dan juga mungkin beberapa kali tatap muka. Kita kayak canggung, kenapa lah? Kenapa ya? Dan cuman tadi kayak apa ya, seniman terkenal, kayaknya ada terkenal benar juga kayak itu. Terkenal di KSB. Iya. Santai-santai. Ya siap, sorry. Jadi karena Paman Him nih apa nih? Mendalami di bidang lakon. Iya, benar sekali. Dan juga banyak pengalaman di bidang lakon. Menurut Paman Him sendiri, apa sih makna teater bagi Paman Him? Oke, terima kasih Helma. Jadi untuk makna teater gesan Paman nih Helma, pakai bahasa Banjar apa lo? Iya bisa. Soalnya Paman ini kalau mengajar pun minimal ada 3 bahasa yang harus 4 lah standarnya kan. Bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Inggris, bahasa Arab. Masya Allah. Nah kan bahasa Arab assalamualaikum itu aja. Iya. Nah jadi biasa teater nih lah, makna dari teater bagi Paman nih lah. Itu teater ini adalah salah satu kalau menurut Paman ini teater adalah suatu kehidupan. Kenapa jadi Paman sebut kehidupan? Kita di sini dalam, makanya ada istilahnya dunia ini panggung sandiwara. Iya. Kita berteater, tujuan kita ini apa? Pasti ada dalam berteater tuh ada yang ingin kita capai, pesan yang ingin kita sampaikan. Sama halnya dalam kehidupan menurut Paman. Jadi dalam kehidupan ada yang ingin kita capai, apa? Kesuksesan dan kebahagiaan. Entah itu di dunia saat ini atau mungkin di akhirat kelak. Jadi menurut Paman, teater adalah bentuk kehidupan. Itu menurut Paman. Dalam sekali. Dalam benar. Sampai ke kehidupan. Makanya sampai dibawa dalam dunia begawi kan, bekerja nih nah. Berteater terus. Loh, kenapa? Ya, kita kan artinya bersandiwara. Jadi saat ini pun Paman masih bersandiwara. Oh my god, guys. Jangan nangis Paman Him. Soalnya tadi sebelum kita merekam kan ada bincang-bincang. Iya, Rami aja. Iya. Ini gaje lalu. Kok jadi canggung? Iya. Habis itu karena penonton kita ini kan bukan hanya dari para pemain teater, tapi kan juga dari masyarakat umum lah. Iya. Nah, jadian kan ya Pak? Jadi karena penonton kita masyarakat umum, ya siapa tahu ada yang pengen juga belajar tentang teater. Atau pengen tahu aja gimana sih kayak itu teater secara umum nih. Dan untuk para pemula, apa sih dasar buat pemain? Jadi ini untuk pemula. Kalau Paman serius nih jawab nih lah. Kita serius. Tadi kan agak gaje lah, atau gaje. begayaan lah. Kali ini untuk pemula, untuk seorang pemain teater pemula yang harus dipahami, dia mengenal istilahnya 3 bentuk olahan. Yang pertama olah vokal, yang kedua olah tubuh, dan yang terakhir olah sukma atau olah rasa. 3 bentuk olahan ini yang mendasari benar untuk seorang pemain atau aktor atau aktris. Dia dikatakan siap naik ke atas panggung, dikatakan siap mentas ketika dia sudah menguasai 3 elemen ini. Bukan elemen tanah, api, air, bukan. Itu avatar. Nah ini aktor. Jadi 3 bentuk olahan ini yang mendasar. Vokal. Kita tahu vokal adalah unsur utama dalam hal berdialog. Iya. Nih, kenapa? Karena dalam sajian teater yang menikmati pertunjukan kita ini, teater ya konsepnya di sini ya, ada penonton.
penonton bukan hanya ada yang di depan, bahkan ada yang di belakang. Power dari si pemain, aktor harus jelas. Artikulasinya juga harus jelas. Vokal, latihan vokal seperti itu. Olah tubuh, bagaimana dia memerankan sosok tubuh tidak hanya dalam bermain teater. Jangan pernah berpikir ketika umurku 30-an lalu aku mendapat karakter umur 30-an juga. Ada juga orang yang umur 20-an memerankan karakter anak kecil atau bahkan orang tua. Jadi ini kayak apa tubuhnya itu merespon sebagaimana orang tua. Ada bungkuknya sedikit, jalannya lambat. Ini yang dimaksud dengan olah tubuh. Dan ketahanan kita di atas panggung. Kadang tidak menutup kemungkinan aktor ini berjam-jam di atas panggung. Ini memaksa dia untuk ketahanan dia kan. Iya. Makanya penting olah tubuh. Dan terakhir olah sukma. Olah sukma di sini yang sangat penting adalah bagaimana aktor itu merasakan apa yang dirasakan si karakter dalam peran yang dia perankan. Pengkarakteran dia. Membuat orang senang, bukan membuat senang. Ekspresi senang, kadang kalau dibuat-buat ya jadi gaje. Aneh. Sedih ya. Disuruh sedih. Tapi moodnya lagi senang. Nah, siapanya mendapatkan kesedihan tuh? Ya tadi anggap simpel. Hanya putusan non pacar. Tiba-tiba disuguhkan. Nah, karakter Ikam harus senang. Nah, ini kan harus mengubah moodnya nih. Nah, ini yang kadang jadi kendala tuh. Jadi kalau dia menguasai olah sukma atau olah rasa, semua kan jadi masalah. Biar hatinya kayak apa aja, tolak latihan dia lagi bakal lahir lawan pacar nih. Tapi ketika memang dia penjiwaannya dapat, olah sukmanya dapat, olah rasanya dapat, ada jadi masalah karena pernah berdampak. Faktanya kadang aktor nih bawaan hati, kadang mood aku. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah 3 bentuk olahan tadi yang mendasari untuk pemula. Tapi karena memang terlatih juga lah yang olah sukma tadi. Pastinya itu rutin. Nah biasanya nih banyak kendala yang terjadi di beberapa sanggar yang kebetulan paman kenal, beberapa sanggar, beberapa komunitas yang kebetulan paman tahu. Dia melakukan latihan olah vokal, olah tubuh, olah sukma itu ketika mau mentas saja. Sering terjadi di kota-kota besar. Yang lo lihat pun dari beberapa sanggar paman lah memang kayak itu juga itu nah. Iya, bahkan gini, simple. Mau latihan, olah vokal dulu yuk. Olah vokal kalau memang kalian sudah latihan rutin, ketika mau latihan mentas, megang naskah, ada lagi kita latihan olah vokalan gitu. Fokus pada naskah aja sudah. Kumpul, datang, doa sama-sama, langsung main. Karena sudah terbiasa. Karena sudah bujur, olah vokalnya dapat, olah tubuhnya dapat. Karena perlu lagi ada. Karena dia rutin. Makanya ini akhirnya apa? Waktu ada efektif ketika latihan, kebanyakan pemanasan. Iya. Jujur. Nah, sekarang bagaimana olah tubuh, olah vokal dan olah sukma yang efektif? Kan biasanya orang setiap latihan, kalau di KSB kan latihan balai. Nah, setiap latihan balai ada olah tubuh, ada olah vokal. Tapi terkadang itu tuh disepelekan kayak gitu nah. Kadang hanya di KSB sih, maksud ulun. Beberapa ya. Ya, beberapa. Kebetulan paman juga menghandle di teater SMA dan juga SMP. Jadi ini kendala yang sangat-sangat klasik dalam artian keseriusan ketika latihan. Ya, dalam bidang seni, dalam teater khususnya ya, kita bermain teater. Tapi dalam proses latihannya kita jangan bermain-main. Kita main-main tapi tidak main-main dalam permainan itu. Maksudnya gini, ya kita kan main teater. Cuman ketika proses latihan jangan main-main. Jangan begayaan aja isinya. Akhirnya apa? Karena dapat yang diinginkan dalam satu naskah ini kan ada tujuannya. Di naskah hendaknya apa yang diinginkan si penulis sampai ke penonton. Tapi ketika aktornya kada profesional, macam-macam segala macam ya tadi mut-mutan, akhirnya kada sampai ke penonton. Nah ini yang jadi kendala supaya gimana ya? Kalau 3 bentuk latihan ini nih usahakan benar. Pertama rutin.
Minimal benar sebulan sekali minimal. Jangan ada meskipun kita kan di event juga dosa latihan, no. Itu akhirnya yang membuat aktor belum siap, aktor belum matang untuk naik ke atas panggung. Lalu ketika terjadi kesalahan, aktor blank. Nah itu kadang yang terjadi karena aktor belum siap mentas, tapi sudah ditawarkan dia harus naik panggung. Belum siap yang tiga dasar itu dasar. Ketika dia bisa olah vokal, sudah menguasai olah tubuhnya, dia kuasai. Ini elemen terpenting. Berikutnya itu olah sukma dan olah rasa tadi atau olah rasa tadi. Kenapa? Ini aku mengantisipasi segala hal di olah rasa dan olah sukma nih. Iya, bujur paman. Memancing improvisasi kadang-kadang seperti itu. Ketika dia sudah terlatih di olah sukmanya tadi, apapun moodnya, dia bisa menangani dirinya seorang. Bujur benar. Terus ini ada pertanyaan juga nih dari ulun seorang penglah. Oh iya. Soalnya ulun ini termasuk baru lah yang menggeluti bidang teater. Tapi Pian pernah menggarap teater lah. Internal aja Pak. Oh internal aja. Tapi keren dengar pertunjukan Pian aja. Tapi paman kan selalu datang Pak. Ada karakter yang berkesan, karakter Atul tuh nama saya. Iya. Okay. Si Atul. Nah pertanyaan ulun tuh paman, perbedaan realis dan surrealis. Realis dan surrealis ini dalam segi teater ya. Seperti namanya kita ambil realis, real kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Dari ceritanya real kehidupan sehari-hari, dari propertinya, dari settingnya real kehidupan sehari-hari. Contoh kita settingnya di sekolah, di ruang kelas. Gambaran ruang kelas itu harus jelas. Ada meja guru, ada meja dan kursi siswa, ada jadwal pelajaran, ada foto presiden segala macam. Ketika penonton menyimak, itu penonton sudah menyimak. Oh ini kelas. Dalam teater dalam teater realis, penonton tidak kita ajak untuk berpikir dalam segi memahami. Oh ini di mana posisinya nih? Oh ini lagi apa? Karena ada istilah kayak itu. Karena penonton sudah menangkap langsung dari gerak-gerik pemain dan dari setting panggung. Itu realis, real kehidupan sehari-hari. Tapi kalau surrealis, ini sedikit berseberangan dengan realis. Dia menggunakan simbol-simbol dari contoh kita ambil salah satu teater tradisi kita di Kalimantan Selatan, Japin Carita. Yeah. Japin Carita ini kan surrealis masuk kategorinya. Kenapa? Tempat settingnya itu kada boleh berubah-ubah. Ketika ada trap di tengah, ini pang sudah sebuting trap nih. Ini hendak jadi kantor, kah ini hendak jadi musola, kah ini hendak jadi kamar, kah? Ini pang sudah. Iya. Dengan kekuatan si aktor. Artinya jadi aktor, oma lawasnya buhan nih ditunggu-tunggu di gardu, bilang ada dulu, berarti itu settingnya gardu. Ya loh. Habis itu misalkan nang bini ada penyebutan. Ada. Atau kada usah disebut. Soalnya ya datang bersusun buhan ikan berarti kita sembahyangan sadang sudah. Oh, berarti ini di masjid atau di musola atau di langgar. Ya kalau nah ini dari penyampaian dari si aktor, bahkan dia menggunakan hand property. Misalnya mau unjun. Kada mesti harus ada unjunnya. Mau unjun, kayak mau unjun ada. Penonton sudah berpikir ini mau unjun. Ya kalau nya main bulu tangkis, tapak-tapakan segala macam. Tanpa harus ada raket dan geraknya tanpa propertinya. Tanpa harus ada properti, itu yang disebut dengan surrealis. Penonton diajak berpikir dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, seperti itu surrealis dan realis perbedaannya. Kalau misalkan pakai satu properti tapi digunakannya bisa jadi macam-macam. Ya, bisa jadi berbagai macam. Ya, itu contohnya mungkin bisa itulah. Ya bisa. Itu surrealis. Itu masuk ke surrealis. Contoh, paman ketika masuk panggung, paman membawa tongkat. Ini tongkat masuk panggung tongkat. Di satu sisi paman jadikan tongkat itu sebagai tumpuan karena karakter paman orang tua. Nah, tongkat kai-kai. Set. Paman andak lah tongkat tuh kan. Ada orang lain lagi masuk. Ya, jadikannya tongkat ini sebagai raket kah? Atau jadikannya unjun? Nah kan beda loh penggunaannya sudah. Artinya apa? Imajinasi penonton dipaksa di situ. Sebagaimana tongkat ini nih, apakah pure hendak dijadikan apa yo?
tongkat biasa atau hendak dijadikan unjun atau hendak dijadikan apa itu terserah buhannya. Tapi penonton harus sampai menangkap itu. Boleh itu imajinasi penonton. Tapi kalau misalkan kita hendak realis pertunjukan ini, tapi propertinya tuh misal kayak tadi ruang kelas, ada kursi, meja, habis itu dinding-dinding, tapi apa sih? Yang kayak foto presidennya kah, kadada. Nah, itu tuh masuk realis juga kah? Kayak kurang propertinya kayak itu. Kalau kita menyebut itu realis, kadang mesti kita harus mendetail benar. Contoh, dalam ruang kelas tadi. Cuman ada meja guru, kursi kekanakan nggak ada. Kursi siswa ini nggak ada. Lawan meja siswa ada. Apakah itu sudah bergeser ke surrealis? No. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan pembelajaran, bisa juga, enak, dudukan belapak. Udah mengajar. Nah itu masuk realis masih. Tapi ada bentuk yang menggambarkan bahwa itu tuh udah sebujur-bujur kelas. Dengan apa? Adanya meja guru, adanya kursi guru, ada papan tulis, dah cukup itu aja. Oh, realis tuh berartinya kada harus lengkap, kada tapi mesti detail benar. Nah, tapi sudah menggambarkan. Sudah ada dan mewakilkan. Oh. Nah, terus di dalam suatu pementasan, dalam memerankan karakter atau penokohan-penokohan, hal-hal apa yang perlu sebenarnya diperhatikan oleh seorang aktor atau pemain? Yang pastinya harus memahami karakter yang dimainkan. Karakternya ini seperti apa, Garang? Seandainya dia berperan sebagai karakter, contoh nih paman ambil yang kayak Reza Rahardian. Iya. Ia pernah memerankan peran sebagai seorang presiden kita, yaitu Habibie. Nah, jadi yang kayak apa Garang ini memahami karakter Habibie nih. Ketika hanya membaca referensi kada memuaskan inya, lalu inya melihat kehidupan si Habibie. Inya pahami karakter Habibie ini kayak apa, dimasukkannya ke dalam dirinya, gaya berjalannya Habibie, gaya berpandernya Habibie. Inya memahami karakter si yang akan diperankan inya. Itu yang penting, memahami karakter. Tapi tanpa harus langsung kita kalau dapat peran maaf benar nih lah, dapat peran sebagai seorang pekerja hiburan malam. Apakah kita harus bakawan lawan beban pekerja hiburan malam? Ada juga. Kita cuma mengetahui, kita referensi aja. Kita tahu oh mungkin pekerjaannya kayak ini. Lalu kita kau memasukkan itu dalam diri kita supaya ketika di atas panggung orang tuh ada lagi melihat diri kita nih. Misal Helma main sebagai perampok. Jadi Helma naik ke atas panggung tuh, tapi orang ada lagi melihat Helma. Nah orang lihat nih perampok nih begini nih. Ya kalau nah itu memahami karakter yang ingin mainkan itu yang penting benar. Itu syarat kalau menurut paman bagi seorang aktor supaya dia bujur apa yang pertama harusnya pahami adalah karakternya surang. Baru ingin memahami jalan cerita. Di situ pulang sinkronisasi antara karakter ini dengan jalan cerita. Paskah kada? Tapi mungkin kerancakannya nih kurang. Apakah karena kurang olah sukma tadi, paman? Bisa. Olah sukma ini sangat berperan penting juga kan dalam keaktoran atau pengkarakteran itu sangat penting juga. Nah makanya tadi jawaban kalau kadang ya tadi orang tuh apa bahasanya tuh lah terlalu dini, terlalu prematur untuk menjadi seorang aktor atau aktris tanpa menguasai apa itu olah tubuh, olah vokal dan juga olah sukma. Anak main aja apa nyawa bungas bang, nyawa main aja kan kami perlu karakter orang bungas good looking ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking nih kan. Jadi nyawa bungas main aja padahal inya kada menguasai olah tubuh, inya disuruh bergerak canggung ya tadi. Penting olah sukma tadi itu ya tadi paman kembalikan bahwa inya memperbaiki mood inya dalam pentas melawan kondisinya nih. Nah kalau di atas panggung dalam pementasan tuh kan paman nih pernah jadi juri? Kalau juri teater sih pernah sih sekali dua, cuman paman rancaknya tuh ya kalau teater lebih ke pantomim, pernah menjadi juri untuk FLS 2N. Berpengalaman lah intinya di bidang teater tadi. Jadi menurut paman sendiri kesalahan apa sih yang sering terjadi di atas panggung?
kalau kita sebut kesalahan teknis itu kan di luar dari kehendak manusia nih lah. Iya. Kita sebut pulang kayak kendala alam itu di luar kehendak manusia. Faktanya kesalahan yang terjadi di atas panggung itu yang paling rancak paman dapatkan bukan dalam hal lomba lah. Ini mungkin kayak pentas kayak pagelaran tunggal aja gitu nah. Yang biasa yang muncul adalah pertama pemain blank karena suatu hal yang memang di luar dari konsep. Contoh, lagi main lagi ramenya berdialog, gugur figura, gugur takang. Improve-nya karena jalan. Iya, takang blank. Oh figura nih kenapa harus diapakan nih? Ya kalau karena itu kan dalam tenis. Tapi ketika dia bisa mengimprov, figura nih kenapa dijadikan bahan improvan sambil berjalan sambilnya pasang lagi figura nih. Kendalanya tuh ya tadi, inya kada bisa merespon lingkungan. Basuk lagi berkaitan lagi kemana? Ke olah sukma tadi itu pulang. Penting, banar tiba bang. Habis itu lawan acak terburu-buru. Apalagi kalau masalah lomba lah. Karena kalau lomba kan dibatasi waktu. Iya. Itu dibatasi waktu. Kalau lombanya tuh lomba komedi, ini paman bukan sebagai juri lah, penikmat teater lah. Paman melihati beberapa andang peserta ketika komedi sudah lombanya nih, wah belum aja bihimat. Endingnya timbul melihat lampu sudah kode kuning atau segala macam, wah akhirnya menyelesaikan terburu-buru. Itu banyak terjadi itu satu. Karena satu waktu bisa saham langsung. Padahal kalau jadi konsep latihan bujur-bujur, insya Allah ada lagi yang terburu-buru tuh. Dia tahu batasan komedinya tuh apa. Improve-nya tadi. Improvan. Nah, kadang terlalu gila improv pun bahaya juga. Paman pernah main gini. Itu waktu awal-awal kuliah. Main teater, paman improv kawan paman nih keramian improv ingat takang kasihan. Sampai detik ini paman masih ingat dan asa merasa berdosa kalau itu. Karena inya sempat sangkal pang di belakang panggung. Ya mau nih improv terus dinya. Unda makam je takang lalu jinya. Sangkal aja lawan paman. Jadi itu masuk kesalahan lah, Mang. Kesalahan. Kalau menurut paman kesalahan. Tapi karena komedi, konsepnya ini komedi, ya paman anggap itu suatu suatu bentuk pertunjukan yang tanpa harus ini menjadikan kesalahan di mata penonton, kada. Kesalahan tuh hanya sebatas dalam tubuh penggarapan, dalam aktor di ranah pemainnya aja. Kada tahu penonton tuh bahwa paman tuh improv terus saking keramiannya improv. Tapi lawannya yang kasihan. Lawan kasihan. Nah itu pulang blank. Kadang kita nih kan maaf dalam ada umpan balik ketika kita berpandar berteater nih kan kita ada umpan balik nih. Pian betakon paman menjawab. Kadang itu nang banyak kejadiannya ketika di panggung kawannya namanya improv cuma kada ada nama matuk mau unjun nih reda. Jadi akhirnya gajenya tuh. Tapi bisa juga mana ini biasanya lo kalau pentas komedi bang lah. Saat kita merasa ini nih lucu. Lo keramian. Tapi bagi penonton kayaknya kok krik. Nah, sip paman paham. Itu masuk kesalahan atau kayak apa? Kesalahan kalau paman sebut. Kenapa? Dalam teater komedi jangan pernah kalian membawa komedi dari segi circle kita seorang. Contoh kita di KSB nih. Bagi kita di KSB maaf. Siapalah tokoh di KSB yang acakan mah kita gayakan lah. Paman Him. Ya anggaplah paman. Di KSB paman disambati orang misalkan kayak paman Him ini lamak atau segala macam. Ya sudah paman, dan itu jadi satu bumbu tertawaan bagi kita bukan KSB. Tapi ketika kita bawa ke atas panggung, mahapa ki paman, nyawa lamak. Orang sudah tahu apa paman lamak dah. Padahal kan ada segi lucunya bagi kita. Umur KSB langsung tertawaan. Simpel lah kita ambil paman langsung simpel aja kayak Adan, paman Adan. Itu legend benar Pangsiden sudah kan. Luar biasa. Baik benar Pangsiden tuh Nya berang sana kalau paman Mawan tuh. Nah, paman Adan nih. Kayak apa kita acak gayanya di sekre. Gaya idenya tuh di panggung. Begaya idenya tuh di panggung. Kada selucu itu. Karena apa? Komedi circle beda. Siapa yang menikmati? Kalau khusus bukan KSB seorang ya memang lucu. Tapi kalau di luar dari KSB kita harus menggunakan komedi publik. Berarti kita tuh saat membuat dialog, membuat naskah, memerankan, berarti kita harus memahami juga penonton nih. Pada sesimplah teater tradisi yang kita pentaskan di hadapan masyarakat banyak dengan teater yang kita pentaskan di
hadapan presiden. Pasti ada batasan tersendiri. Iya. Bagi mereka lucu, bagi buhan masyarakat biasa lucu, likikan, tertawaan. Tapi di hadapan buhan pejabat lucu kah ada. Jadi ada satu ada kita harus meletakkan posisi kita juga. Jadi kita harus memperhatikan juga sasaran kita tuh siapa. Bujur. Kita harus tahu batasan komedi kita ini kemana arahnya. Siapa penikmatnya. Ya Allah. Begitu juga untuk adegan sedih, apakah ini masuk apa sih dialog ini sedih menurut kita, apa sedih juga menurut penonton. Nah itu tuh yang penting juga dalam artian apa yang diinginkan naskah ini kan. Ketika diinginkan naskah penonton tuh sedih, si pemain ini sudah sedih, tapi karena dia tanggung, akhirnya apa, kesedihannya tuh udah sampai ke penonton, jadi hanya jadi bahan lelucon. Rancak paman melihatnya orang tuh lagi sedih ditawakan penonton. Oh iya. Rancak. Karena apa? Ya tadi karena mana apanya nih gaje, emang apanya nih nangis lah tuh. Apalagi kan netizen kita di Indonesia nih kan. Iya, luar biasa. Yang maha benar. Nah, vokalnya lebih, improve-nya lebih dari pemain teater. Benar sekali. Ya mungkin biasalah. Sudah 30 menit paman. Malah luar biasa, kerasaan lah. Kerasaan. Ya, itu sandiwara aja isinya nih. Iya. Sudah di briefing. Astagfirullah. Mohon maaf penonton. Ya. 30 menit, nggih, apa-apa paman. 30 menit kita sudah berbincang ditemani Paman Him. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Paman Him sudah meluangkan waktunya, sudah menghadangi tadi dari pagi. Mohon maaf. Santai ya. Oh, Kalau sarik ada. karena direkam permisah. Ya, jadi terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata. Ya, begitu saja podcast terbaru kami. Udah apa-apa nih podcast kami yang perdana. Ya, perdana. Jadi Insya Allah yang berikutnya ya kurang lebih aja kayak gitu nah. jadi kita perlu evaluasi. Evaluasi pasti. Ya. Munnya kawa ke depannya Kadusah lagi. lah diganti kayak gitu nah. Ya. Adan mungkin paman Adan bisa. Oke, mungkin bungkus kegiatan ini. Kita sebut merek ya di sini permisa. Aduh. Ya, sudahlah. Iya. Kita sudah berapa menit ini? Sudah ya. Ya. Kamu juga tadi memancing paman kan Mohon maaf sekali lagi. Ya, podcast kali ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.